dan kuantitas ibadah. Tapi ini sudah tradisi kita, makanya saya selalu berharap mudah-mudahan satu saat pemerintah kita membuat kebijakan bahwa liburan yang lebih panjang itu adalah liburan Idul Adha. Itu yang lebih bagus. Jadi Idul Fitri cukup libur satu hari saja seperti zaman Nabi SAW. Hari raya itu betul-betul satu hari. Idul Fitri itu cuma satu hari. Di kita Idul Fitri itu satu bulan. Malah tambah lebih halal, bisa 2 bulan 3 bulan Idul Fitri itu lama. Makanya Nabi SAW masuk hari kedua Syawal sudah mulai saum Syawal. Tradisi ini kemudian diteruskan, lalu muncul namanya hari raya yang hari ke setelah puasa Syawal itu hari raya kan. Jadi hari kedua sudah puasa. Saya pernah ketemu, saya jalan ziarah rumah ke rumah itu, saya disuruh makan, silakan saya makan, silakan minum saya minum. Ini tuan rumah ngeliat aja, saya ajak makan, saya puasa kata dia. Lah, nah itu tradisi itu bagus, tapi kalau di kita dia agak sulit, sebab di hari kedua ketiga itu orang masih melaksanakan berziarah ya. Kalau Idul Adha bahkan lebih bagus karena suasana mudiknya kita tidak terbebani dengan situasi puasa. Paling puasa Arafah yang sunnah itu saja. Tidak seperti sekarang kita sibuk di puasa tidak. Begitu masuk 10 Zulhijjah, setelah itu kita disunnahkan untuk makan-makan, minum-minum dan memperbanyak zikir. Takbiran sampai tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari tidak boleh puasa. Jadi betul-betul suasana hari raya 4 hari itu memang bagus ya. Kita tidak terbebani, kemudian suasananya menunya daging. Ya, jadi stok makanan itu memang ada, ya, karena kita motong lembu, motong kambing. Jadi kalau Idul Adha itu ditetapkan sebagai liburan yang lebih lama, itu lebih pas. Kita tidak terbebani dengan puasa. Ketika hari raya memang betul-betul kita bisa full 4 hari itu haram berpuasa. Tapi itulah nunggu ada yang dari kita jadi presiden begitu. Jemaah sekalian, malam-malam sekarang kita memasuki malam-malam 10 Ramadan terakhir. Rasulullah itu sampai mengatakan, iltamisu, carilah fissatil awakhir, di 7 hari tersisa. Jadi ada hadis carilah 10 hari terakhir, ada juga cari 7 hari terakhir. Mulai dari malam itu 7 hari terakhir. Kalau 30 hari, kan 29, 6 hari terakhir sudah dari malam itu. Betul-betul Rasulullah SAW mengajarkan suasananya adalah suasana ibadah. Sebab innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Di rangkai di bulan Ramadan kita ini, mudah-mudahan bisa kita tutup dengan sebaik-baik ibadah. Jangan sampai Ramadan berakhir dan kita tutup dengan suasana capek, ya, suasana sibuk pikirin menu lebaran dan sebagainya. Di dalam kita menyikapi atau menyambut Lailatul Qadar, ada sebagian orang dia melakukan namanya salat sunnah Lailatul Qadar. Ada muncul baru, tapi di kita tidak ada begini. Di sebahagian tempat mereka menyebut namanya salat sunnah Lailatul Qadar. Ini kalau dalam fikih Syafi'i ini salat sunnah bid'ah, jelas bid'ah. Sebab tidak ada dikenal namanya salat sunnah Lailatul Qadar. Jadi kalau niatnya apa? Kalau misalnya kita sudah tarawih, sudah witir, lalu kita itikaf di masjid, terus ngapain? Kita tilawah, bosan-bosan tilawah, kita berdoa, kita berzikir, berselawat, terus bosan lagi, kita mau salat sunnah. Salat sunnah apa lagi mau kita lakukan? Kalau kita mau tahajud, mayoritas ulama mengatakan harus tidur dulu. Nah sementara kita belum tidur, mau tahajud belum tidur. Lalu salat apa namanya? Tidak ada masalah kalau diniatkan salat sunnah tarawih juga enggak ada masalah. Bukan mesti 8 tok, 10 haram atau 10 bid'ah, enggak masalah.
Karena itu dalam sejarahnya jumlah rakaat tarawih itu kan bervariasi. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Macam-macam itu. Lebih dari 8 boleh, lebih dari 20 boleh. Cuma nanti kalau kurang dari angka itu baru ada perbedaan pendapat. Bolehkah tarawih kurang dari 20? Syekh Kiai pimpinan Krapia, saya pernah baca bukunya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, membahas tentang salat tarawih itu 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 maka tarawihnya tidak sah. Ada itu bukunya Syekh Ali Maksum, ya, Kiai Ali Maksum Krapia kalau tidak salah. Waktu saya di kampung saya pernah belajar kitab itu, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah judulnya. Di situ bahas banyak sekali dalil, bahkan dianggap semacam sebuah ijma, kesepakatan 4 mazhab bahwa tarawih itu 20, tak boleh kurang dari 20. Nah, kalau kurang baru tak. Tapi kalau lebih tak ada masalah. Karena itu kalau kita sudah selesai tarawih, lanjut witir, habis itu selesai kita masih tinggal di masjid, tidur juga nggak tidur. Terus kita tilawah juga bosan juga lama-lama. Udah 3 juz, 4 juz, istirahat. Terus ngapain lagi? Zikir sudah, ini sudah, sholat sambil melanjutkan tilawah di sana, ya kan? Sambil kita baca, boleh, tidak ada masalah. 4 mayoritas ulama bahkan membolehkan sholat sunnah sambil melihat contekan, nah, gitu ya. Jadi sholat sunnah kita mungkin pegang HP kalau yang paling mudah sekarang itu. Kalau kita Quran agak besar, susah pegangannya. Kalau HP itu mau kecil besar kan bisa dimain gitu. Jadi ketika kita salat, kita ingin nambah bacaan tilawah kita juga dapat pahala salat sunnahnya. Niatnya tidak niat salat sunnah Lailatul Qadar, tapi niat salat sunnah tarawih atau salat sunnah saja, tidak ada masalah. Pokoknya salat sunnah itu disebut dengan salat sunnah mutlak. Itu juga tidak ada masalah. Ya, tidak harus menunggu kita tidur. Jadi kalau dia menambah 2, 4, 6 sambil tilawah, kita dapat 2 kali, dapat 2 sekaligus. Tilawahnya terus nambah, salat sunnahnya juga dapat. Di samping kita memvariasikan bentuk ibadah, karena ibadah ini kalau menonton pada satu cara saja mungkin bosan juga kita. Ya, makanya kita sambil tilawahnya sambil sholat. Ya, dapat sekali sholat dalam 1 rakaat dapat 2 halaman, 3, 4 halaman, itu lumayan juga. Sehingga kita bisa memvariasikan ibadah kita. Jadi tidak ada yang namanya salat sunnah Lailatul Qadar. Jadi salat sunnah apa namanya? Boleh salat sunnah saja. Anas bin Malik itu pernah salat sunnah mutlak. Salam. Ditanya sudah berapa rakaat? Nggak tahu saya. Loh, kok nggak tahu? Allah tahu berapa jumlah rakaat saya. Saya pun nggak tahu. Jadi sholat aja deh. Karena tidak ada batasan jumlah rakaat salat sunnah mutlak. Nah, ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita di malam Lailatul Qadar itu, kan bunyi hadisnya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar itu dengan iman dan berharap pahala semata-mata dari Allah, diampunkan dosa yang sudah berlalu. Durasinya waktu Lailatul Qadar itu bukan jam 3 ke atas, jam 3 menjelang subuh atau pas tengah malam jam 1 jam, bukan. Lailatul Qadar itu dari azan maghrib sampai azan subuh, itulah waktu Lailatul Qadar itu. Jadi bukan sekarang ini belum kayaknya nih, atau misalnya kita sedang jam 10 kayaknya belum jam 10 gitu. Terus tunggu jam 11 mungkin datang. Itu bukan tamu model kayak gitu. Lailatul Qadar 1 malam penuh, intinya begitu. Sehingga dalam riwayatnya bumi ini, malaikat memenuhi bumi seperti debu, sesak dengan malaikat sepenuh-penuhnya di malam Lailatul Qadar itu. Jadi tidak ada ceritanya jam sekian sampai jam sekian belum datang nih, nanti dia masih OTW, nanti jam sekian sampai sekian datang nih, habis itu cabut. Atau ini cuma dapat 5 menit aja jatahnya. Enggak begitu, 1 malam full. Karena itulah kata Imam Syafi'i, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, lalu ada orang salat Isya, lalu dia salat tarawih, dia tetap dapat pahala Lailatul Qadar itu.
Wah kalau gitu saya santai aja, nanti isya tarawih pulang tidur aja, nanti datang subuh. Ini lain lagi cerita kalau yang gitu. Tapi dalam konteks mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti jam 3 subuh. Tidak mesti ambil tengah-tengah malam itu. Wah ini udah sepi nih kayaknya mulai Lailatul Qadar nih. Tunggu tidur semua orang. Enggak juga. Boleh jadi di saat salat maghrib. Karena itu ada pertanyaan, bagaimana kalau kami cuma salat maghrib saja dan isya saja? Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan man shalla isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jamaah fa ka'annama qama lailah fa ka'annama shalla lail kullah qama lailah kullah. Barang siapa salat isya berjamaah pahalanya seperti salat sunnah setengah malam. Pahala kita ini banyak yang setengah malam ini. Bagaimana kalau tambah lagi isya iya juga, subuh apa lagi? Barang siapa yang salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sunnah satu malam full. Jadi kita nggak perlu repot-repot salat begadang malam-malam, cukup isya berjamaah, subuh berjamaah sudah mengcover satu malam itu. Iya kan? Nah kata para ulama nggak begitu juga. Ini soal keutamaan, iya. Tentu di mana Lailatul Qadar itu lebih. Tapi jangan gara-gara hadis ini menyebabkan kita menjadi tidak bersemangat menghidupkan malam terakhir Ramadan. Sebab ada kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah, fa inna ajraki ala qadari nasabiki wa nafaqatik. Pahalamu kata Rasulullah sesuai dengan kadar susah dan kadar berat berapa nafkah biaya yang kau keluarkan. Jadi kalau kita sholat menghidupkan Lailatul Qadar itu capek luar biasa, segitulah pahalanya. Kalau Lailatul Qadar itu santai saja, segitu juga pahalanya. Termasuk dalam hal nafkah atau dalam hal berinfak itu. Makin besar, makin berat juga pahalanya. Maka kata Nabi, fa inna ajraki ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Pahalamu tergantung berat susahnya dan berapa besar infak yang kau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar tetap disambut tidak dengan santai seperti itu tadi. Yang penting saya isya sudah, subuh berjamaah, isya berjamaah. Minimal tetap kita jaga isya jalan, ba'diyah isya jalan, ba'diyah isya jalan, kemudian ditambah lagi dengan salat sunat tarawih dan witir, minimal itulah. Agar kita masuk dalam golongan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar sehingga berhak mendapatkan fadilahnya, dosa-dosa kita diampunkan dan amalan kita lebih baik dari amalan selama 1000 bulan. Nah, kalau kemudian ba'da isya itu ada mungkin di kita kurang masyhur. Salat ba'da isya itu yang disepakati menjadi sunnah muakkadah yang penting itu adalah salat sunnah ba'da 2 rakaat. Tapi bagaimana kalau kita buat 4 rakaat? Apalagi kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Rata-rata hadis yang menyebutkan bahwa salat ba'da isya 4 rakaat pahalanya sama dengan pahala Lailatul Qadar. Rata-rata lemah. Ini debu apa itu? Debu ini. Ini. Pahalanya sama dengan pahala Lailatul Qadar, rata-rata hadisnya lemah. Kecuali ada asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam asarnya, "Man shalla arba'an ba'da al-isya la yufassil bainahuma bitaslim." Barang siapa yang melakukan salat isya la yufassil bainahuma bitaslim, ba'da isya itu barang siapa melaksanakan salat setelah isya tidak di 4 rakaat ya, tidak diputus, tidak dipisahkan dengan salam. Berarti 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam itu tidak pakai tasyahud awal. Kalau pakai tasyahud awal, dia menyerupai salat wajib. Ya, makanya yang salat sunnah yang 4, yang 3 rakaat itu, salat sunnah itu pada dasarnya 2 rakaat. Tapi kalau dibikin 3, maka dibikin 3, dibikin 4, dibikin 5, maka tidak ada tasyahud awal. Nah, dalam asar Ibnu Mas'ud ini beliau mengatakan man shalla arba'an ba'da isya, barang siapa yang salat sunnah 4 rakaat setelah isya la yufassil bainahunna bit taslim,
tidak dipisahkan dengan salam. Jadi 4 rakaat sekali salam. Adadna mithlihinna min lailatul qadar. Hadisnya begitu. Jadi pahalanya sama dengan pahala Lailatul Qadar. Ini yang kemudian dianggap riwayat Ibnu Mas'ud ini direkam oleh Imam Ibnu Syaibah dalam kitabnya Musannaf wa isnaduhu sahih. Satu-satunya riwayat yang menyebutkan salat sunnah ba'da Isya 4 rakaat itu sahih, riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi kalau kita lakukan salat Isya, habis itu kita salat sunnah 4 rakaat sekali salam, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud ini di Ramadan dan di luar Ramadan pahalanya sama, yaitu pahala Lailatul Qadar. Cuma ini tidak masyhur ini, ya. Maka ada pertanyaan, kalau saya sholat ini saja gimana? Ya, rata-rata hadis kalau dirujuk langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang sahih kecuali azhar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, karena itu sekali lagi ibadah di malam Lailatul Qadar itu disesuaikan dengan berat dan susah senangnya kita. Walaupun mudah-mudahan kalau malam 24 atau malam 25 terjadi Lailatul Qadar, kita sedang sholat Isya atau kita sedang sholat, kita ikut sholat Isya, kemudian sholat tarawih, ikut sholat witir, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Ada sedikit catatan dari para ulama berkaitan kaidah sesungguhnya pahalamu tergantung susahnya dan tergantung besar biayanya. Jadi nafkah itu infak paling besar, maka tentu paling besar pahala. Tapi tidak berlaku umum. Tidak semuanya makin susah makin besar pahala, tidak berlaku umum. Ada pengecualian. Pada kondisi tertentu, ibadah yang ringan lebih mudah, pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sulit. Contoh, kata Imam As-Suyuti, contohnya seperti orang yang sedang musafir, sedang safar, perjalanan keluar kota. Ketika dia sedang di luar, dia atau musafir itu, dia diberikan rukhsah untuk mengqashar salat 4 jadi 2. Nah, kalau ada orang dia musafir, kalau dia bikin 4 rakaat tentu lebih susah, lebih lama, lebih lama kan lebih berat. Lalu ada yang dia bikin qashar 2 rakaat saja, mana lebih besar pahalanya? Kata beliau, kata Ibnu Suyuti, yang 2 rakaat ini lebih besar pahalanya karena dia mengqashar bagi musafir, walaupun 4 rakaat lebih sulit. Jadi tingkat kaidah umum tadi tidak berlaku semuanya, ada kondisi tertentu. Contoh yang lain kata beliau, orang salat dalam salat itu dia cuma baca surahnya cuma 3 ayat, wal asri, apalagi inna a'tayna idza jaa nasrullahi wal fath, kan sedikit. Ini dia baca dalam 1 rakaat. Lebih pendek, lebih cepat, lebih baik dan lebih afdal dibanding dalam 1 rakaat dia baca Al-Baqarah 200 ayat. Susah, 200 ayat itu lama, tapi 1 surah tidak sempurna. Nah, ini konteksnya itu. 1 surah tidak sempurna. Makanya termasuk dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, lebih baik salat itu yang kita baca 1 surah lengkap walaupun pendek daripada panjang surahnya tapi tidak sempurna 1 surah. Al-Baqarah 200 surah. Tanya Ustaz Sudaman. Al-Baqarah kita baca cuma 200. Banyak itu. Ini cuma baca 3 ayat, lebih afdal 3 ayat kata mereka. Kenapa? 1 surah sempurna dia baca. Yang ini 1 surah belum sempurna dibaca. Walaupun berat, walaupun panjang. Dalam konteks salat ya. Dari 1 rakaat dengan 1 surah lebih baik daripada 1 rakaat tidak sempurna 1 surah walaupun lebih panjang. Nah, ini kaidah yang disebut oleh Imam Suyuti. Jadi tidak selalu yang berat-berat itu lebih afdal, lebih besar pahalanya walaupun lebih berat. Bagi orang yang apalagi beliau kasih contoh itu ya, seperti salat berjamaah. Ada orang salat berjamaah, ada lagi orang salat sendirian.
27 kali dia salat sendiri. Isya 4 rakaat, 4 kali 27. Berapa itu? Tapi sendiri. Kata beliau, yang 4 rakaat sendiri berjamaah ini cuma sekali aja 4 rakaat aja. Isyanya cuma 4 rakaat berjamaah. Lebih utama yang 4 rakaat berjamaah ini daripada yang 4 kali 24 rakaat diulang 27 kali sendirian. Karena kaidahnya jelas kata Rasulullah, ya, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Jadi kalau ada orang salat berjamaah 4 rakaat cuma berjamaah sekali saja 4 rakaat. Ini dia 4 rakaat kali 27 kali ulang 4 rakaatnya. Isya 27 kali. Tetap yang sekali berjamaah lebih baik. Nah, ini beliau menunjukkan bahwa ada pengecualian. Tidak selama yang berat-berat itu pahalanya lebih berat pada kondisi tertentu, ya. Pada kondisi tertentu boleh jadi yang ringan itu lebih baik daripada yang berat. Tapi secara umum makin berat beban ibadah kita, makin besar biaya yang kita keluarkan untuk ibadah itu, tentu pahalanya juga makin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus ya, kadang muing-muing lebih. Nah, li'idraki fadli qiyam Ramadan hal ishtaratu qiyam jami'i layalihi, untuk mendapatkan keistimewaan qiyam Ramadan itu apakah ibadahnya satu malam full? Enggak. Minimal kita sudah salat Isya, lalu kita salat sunnah setelah itu, walaupun 2 rakaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Jadi kalau kita sudah salat Isya, habis itu salat sunnah ba'diyah, habis itu nggak sholat lagi, sudah masuk insya Allah. Cuman itu tadi, makin sedikit juga dapatnya. Makin berat, makin susah, makin banyak. Insya Allah secara umum makin besar pahalanya dalam menghidupkan qiyam Ramadan. Salat tarawih dicicil boleh apa tidak? Ini kalau ada pertanyaan. Salat tarawih dapat 2 rakaat, nanti jam 10 2 rakaat lagi, tidur dia. Nanti bangun jam 2 dapat lagi 4 rakaat, dapat 8 rakaat. Tapi dia cicil 2, habis istirahat 2. Tidak ada aturan tarawih itu mesti satu paket langsung siap, enggak. Jadi boleh malam ini kita ambil 2. Nah, terakhirnya tetap total 8 misalnya, tetap tarawih. Cuma kalau cicil ini kelemahannya satu, tidak masuk dalam hadis Nabi, man qama ma'al imami hatta yansarif. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai dia selesai. Nggak masuk di situ. Ya. Karena kalau kita mau nyicil, ya gimana mau nyicil? Imam tarawih sampai witir sampai selesai. Karena itu kalau kita dalam konteks mencari pahala yang besar seperti salat sunnah 1 malam, jangan nyicil. Mulai dari awal imam berakhir sampai selesai imam, itu yang paling bagus. Tanpa kita repot-repot salat sunnah 1 malam, pahalanya sudah salat sunnah 1 malam. Tapi kalau kita nyicil, mungkin karena kita sakit atau apa, di awal malam habis sisa dapat 2 rakaat, bangun-bangun jam 12 dapat lagi 2 rakaat, pas sahur dapat 4 rakaat misalnya, total tetap 8 rakaat. Tetap dapat pahala salat sunnah tarawih walaupun sifatnya nyicil, ya, tidak harus tuntas. Nah, ada juga pertanyaan terkait dengan salat witir. Ternyata banyak juga yang bingung. Kalau witirnya 3 rakaat, dia bilang begini, kalau witir 3 rakaat, saya niat witir. Witir itu kan artinya ganjil. Ini 3 rakaat, betul ini kata dia. Saya salat sunnah witir 3 rakaat, betul witir. Yang mereka bingung itu kalau salat sunnahnya 2 rakaat salam, habis itu witir 1. Nah yang 2 rakaat ini niatnya witir atau apa katanya? Karena kalau niat witir jumlahnya genap, iya kan?
Nah ini orang bingung nih. Saya niatkan di 2 rakaat tapi witir, padahal witir itu kan ganjil. Pertama, kalau lebih mudah lagi dalam fikih Syafi'i itu, niat yang wajib itu dalam salat sunnah adalah niat salat sunnahnya, niat dalam hati, hadirkan dalam hati itu niat salat sunnah witir, dah itu aja. Tapi karena ada imam jadi makmum. Jadi mau imam 2, mau 3, mau berapa, enggak ada masalah karena jumlah rakaat itu. Jadi kan kadang kita berapa jumlah rakaatnya, menghadap kiblat, adaan, lillahi ta'ala. Ini enggak wajib semua dalam niat, dalam fikih Syafi'i. Tidak wajib. Yang butuh hadir dalam hati kita itu adalah niat salat sunnah witir. Kalau jadi makmum, niatkan makmum, itu saja. Jadi mau imam mau 2, mau 3, kita nggak repot. Ini imam tadi nggak ngomong pula, ini mau 2 atau 3 ini katanya. Ada juga tuh jemaah. Jadi waktu takbiratul ihram bingung. Mau niat 2, jangan-jangan imam langsung 3. Mau 3, jangan-jangan 2. Nanti nggak sesuai pula antara niat dengan kenyataan. Gitu. Repot. Padahal ikut aja imam. Salat sunnah witir ikut imam, dah selesai. Itu niat dalam hati. Itu yang wajib. Adapun berapa jumlah rakaatnya, kemudian menghadap kiblat. Oh kita sudah menghadap kiblat. Lillahi ta'ala, memang lillahi ta'ala. Karena itu lillahi ta'ala juga nggak wajib di dalam niat itu. Yang wajib sekali lagi, ini salatnya salat sunnah witir, ikut imam. Nah, kalau nggak mau repot begitu saja. Ya. Sebab berapa jumlah rakaat, menghadap kiblat, adaan, lillahi ta'ala, ini semuanya tidak wajib diniatkan dalam fikih Syafi'i. Nah, ya, itu berkaitan. Sama juga misalnya, mau imam 3, mau imam 2. Atau kita sholat sendiri pun juga tidak ada masalah. Pokoknya niat witir saja. Sehingga kita tidak kerepotan dengan tiba-tiba imam kita niat 2 ternyata dia 3, atau kita niat 3 ternyata dia 2. Tidak ada masalah. Ya. Itu berkaitan dengan niat pada pelaksanaan sholat sunnah witir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sahabat takut datangnya wahyu, aku diwajibkan ke rumahku, datang berangkat. Dan sedangkan sholat tarawih itu ada sejak zamannya Sayyidina Umar. Abu Bakar. Iya. Kalau saya itu kita mengatakan bahwa sholat tarawih itu sunatnya sholat Rasul, dia bukan sholat ya dari. Iya. Baik. Kadang salat tarawih ini jadi semacam nandain juga ya, dia Syiah atau bukan. Itu juga kadang itu. Sebagai kalangan Syiah tidak ada salat sunat tarawih kalau kalangan Syiah, karena dianggap itu sunnahnya Sayyidina Umar, bukan sunnah Rasulullah. Jadi, karena itu bagi kalangan Syiah maka tidak ada sunnahnya salat tarawih. Nah, pelaksanaan salat sunat tarawih itu dimulai sejak zaman siapa? Zaman Rasul. Bunyi hadisnya, man qama ramadhana imanan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Nah, cuma di masa Nabi sifatnya tidak dibuat jamaah khusus setiap malam. Nah, itu teknisnya saja, tapi pelaksana terjadi. Nah, jadi 3 malam Rasulullah pernah berjamaah salat tarawih di masa beliau itu. Hanya 3 malam beliau tarawih, setelah itu beliau tinggalkan dengan alasan khawatir kalau ini beliau teruskan rutinkan, nanti Allah wahyukan sehingga tarawih menjadi wajib, dan Rasul khawatir memberatkan umat beliau. Nah, orang yang paling paham hadis Nabi itu Sayyidina Umar. Bukan generasi imam-imam berikutnya, sehebat-hebat imam berikutnya yang lebih paham tentang agama itu tentu kelas-kelas yang ring satunya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu orang paling paham hadis, paling paham wahyu. Karena mereka berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, di masa Abu Bakar hal begini tidak menjadi perhatian khusus. Pertama karena waktu beliau singkat, cuma 2 tahun sebagai khalifah, dan yang kedua urusan terlalu berat. Ngurusin tarawih nggak sempat, karena urusannya ini orang enggan bayar zakat, ini orang ngaku nabi palsu, berat sekali. Sementara wilayah kita cuma sedikit, orang tidak banyak gitu. Di saat terjadi peralihan, masa peralihan, masa transisi. Di zaman Umar sudah mulai stabil.
Nah, begitu malam zaman Umar, sahabat meneruskan tradisi tarawih sendiri-sendiri. Itu asalnya. Tarawih tetap jalan, tapi sendiri-sendiri. Karena itu Umar tidak melakukan perkara yang membuat syariat baru sebenarnya yang dituduh seperti yang dituduhkan orang Syiah. Umar bukan buat syariat baru. Umar cuma melihat bahwa tradisi tarawih sendiri-sendiri ini kurang bagus. Dulu Rasulullah nggak mau melakukan tarawih berjamaah, khawatir diwajibkan. Sebab selagi Rasulullah masih hidup, wahyu bisa saja turun kapanpun, hatta sedang sholat sekalipun bisa saja turun wahyu. Buktinya sholat peralihan kiblat itu kapan turunnya? Saat sholat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu sedang sholat itu. Dapat 2 rakaat. Cuman perawinya bingung apakah salat zuhur atau salat asar itu. Tapi dalam sholat wahyu turun. Selagi Rasulullah masih hidup, syariat bisa saja berubah. Begitu Rasulullah wafat, syariat sudah selesai, tidak ada lagi syariat baru. Maka tradisi yang sudah sempat dilakukan Nabi tidak ada lagi yang ditakutkan. Kenapa? Wahyu sudah putus. Jadi kalau kita bikin berjamaah, nggak bakal wajib lagi. Nah, itu logikanya Sayyidina Umar. Maka bila kumpulkan, nah ketika Umar mengumpulkan sahabat, lalu menunjuk seorang imam, Ubay bin Ka'ab, disaksikan oleh semua sahabat senior, dan tidak ada satupun yang protes. Padahal sifat sahabat itu, Umar sekalipun kalau salah mesti ngomong, ibu-ibu, engkau salah wahai Amirul Mukminin, katanya, ibu-ibu. Ketika Umar menetapkan tidak boleh mengambil mahar atau menetapkan mahar tinggi-tinggi, diprotes sama ibu-ibu, langsung berbilang, Umar salah, engkau benar. Sifat sahabat itu, karena mereka yang mewarisi menjaga agama ini, maka mereka tidak mau mendiamkan ketika ada kesalahan. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika memfatwakan perempuan yang selesai haid untuk mandi, itu melepaskan apa namanya? Kalau kayak Gajah Mada itu apa namanya? Sanggul ya. Begitu beliau memfatwakan, uraikan itu, kata beliau, jangan dibiarkan. Ada yang melapor sama Aisyah. Apa kata Aisyah? Kenapa nggak disuruh gundul sekalian? Bahasanya Aisyah itu keras. Sebab mereka yang menjaga syariat, mereka yang punya amanah. Begitu Rasulullah wafat, siapa lagi yang menjaga syariat ini? Para sahabat. Maka kalau ada satu sahabat salah, langsung tak ada kata basa-basi, salah. Nah itu. Jadi ketika Sayyidina Umar mengumpulkan semua sahabat, disaksikan semua sahabat, mustahil semua sahabat bersepakat melakukan syariat baru. Nah, makanya kelemahan ajaran Syiah itu di sisi ini. Ketika mereka mengatakan itu tarawih itu Umar buat baru-baru. Emang siapa Sayyidina Umar? Begitu hebatnya mereka melecehkan kepribadian Sayyidina Umar yang lembut itu. Berarti tidak mungkin membuat syariat baru. Ketika ada kata-kata ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini, dijelaskan oleh para ulama, bid'ah itu bukan bid'ah yang baru-baru, bukan perkara baru. Cuma perkara ini sudah pernah ada di masa Rasulullah. Setelah itu beliau tinggalkan dengan alasan tadi, khawatir diwajibkan. Nah, di masa Abu Bakar tidak sempat, di masa beliau dibuat itu. Membuat bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah pernah ada ditinggalkan karena alasan tadi. Begitu alasan penyebab ditinggalkan itu sudah tidak ada, beliau hidupkan kembali tradisi itu. Jadi sekali lagi, tradisi ini bukan tradisi yang dibuat oleh Sayyidina Umar, tetapi sunnah Nabi SAW. Dalam hadis beliau contohkan, beliau menyebutkan itu. Dalam prakteknya beliau pernah mempraktekkan sholat berjamaah, tarawihnya. Cuman alasannya itu tadi, ya. Makanya ini syariat adalah syariat Rasulullah. Kemudian ketika Umar menetapkan untuk tarawih berjamaah, semua sahabat tidak ada satupun yang menolak. Bayangkan semua sahabat. Kalau kita katakan Umar ngarang-ngarang, itu sama saja kita katakan, weh semua sahabat yang hadir pada waktu itu, kalian bersepakat melanggar syariat Rasulullah SAW, membuat syariat baru dan sesuatu yang tidak layak kita sematkan kepada orang-orang pilihan. Jadi gitu kira-kira. Ya. Jadi dan sampai hari ini 4 mazhab tidak ada satupun pendapat yang mengatakan tidak ada sunnah salat tarawih dalam kalangan sunnah wal jamaah. Ya. Dan tradisi al-sunnah wal jamaah semuanya bersepakat bahwa tarawih itu disyariatkan dan disunnahkan. Tinggal yang beda adalah berapa jumlah rakaatnya. Ada perbedaan terkait dengan jumlah rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan.
Setelah Isya enggak, setelah salat Isya tidak salat sunnah ba'diyah. Ya. Ya. Bagaimana kalau tarawih tidak melakukan salat sunnah ba'diyah? Kalau secara boleh, yang penting isya ditunaikan baru salat sunnah tarawih. Kalau isya belum ditunaikan, maka para ulama mensyaratkan tarawih apapun salat sunnah di malam hari tidak boleh dikerjakan kalau belum salat isya. Tapi kalau isya sudah ditunaikan, maka salat sunnah boleh ditunaikan. Contoh, saya musafir, lalu saya jamak maghrib dengan isya. Ini contoh ya, saya jamak maghrib dan isya. Taruhlah jam 6.45 sudah selesai misalnya. Habis itu jam 6.45 itu saya salat sunat tarawih, udah boleh. Saya musafir nih. Saya kan bisa jamak qashar. Nah, saya jamak maghrib dan isya, jamak takdim. Selesai salat maghrib saya langsung salat isya. Karena saya sudah salat isya, secara normal waktu isya belum masuk kan. Tapi saya sudah salat isya karena saya musafir. Maka saya sudah bisa salat tarawih langsung setelah itu. Atau salat witir jam segitu. Padahal jam normal belum isya sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena pada dasarnya intinya salat sunnah malam itu boleh dilakukan apabila sudah menunaikan salat isya. Nah, bagaimana kalau mana yang lebih besar pahalanya, ba'diyah isya atau salat sunnah tarawih? Ya. Kalau ba'diyah isya ini dia tidak secara khusus di Ramadan atau di Ramadan sepanjang tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, ya, kata beliau, ada 10 rakaat salat sunnah yang aku hafal betul dari Rasul, tidak perlu tinggalkan itu. Beliau jaga betul salat itu. Nah, salah satunya dari 10 rakaat itu adalah 2 rakaat setelah isya. Dan menariknya ba'diyah isya ini sebenarnya, kalau kita sebut ba'diyah isya memang itu setelah isya. Tapi boleh juga kita sebut salat sunnah malam. Jadi masuk qiyamul lail masuk juga dia. Karena dilakukan setelah salat isya. Maka semua salat sunnah itu setelah salat isya. Salat sunnah malam itu setelah isya. Jadi kalau kita masukin dia bagian dari salat malam, dia salat malam juga. Gitu ya. Nah, itu hebatnya salat sunnah ba'diyah isya. Apalagi kalau hadis tadi yang Ibnu Mas'ud tadi ya, salat sunnah isya, salat sunnah ba'diyah isya, 4 rakaat sekali salam, pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Nah, wallahu alam, kalau kita mau apple to apple, mana lebih dahsyat pahalanya, salat tarawih atau ba'diyah isya? Dua-dua salat ini contohkan Nabi dan dijaga oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan ba'diyah isya lebih istimewa dibanding salat sunnah tarawih. Ada yang mengatakan begitu. Cuma kita kan membahas bahwa tarawih ini salat spesial di Ramadan, bagian dari qiyam Ramadan. Jadi kita tidak dalam konteks membanding lah, kerjakan dua-duanya lebih baik ya. Tapi kalau memang kita nggak sanggup, memang salat malam itu minimal 2 rakaat. Itu saja. Masuk dalam rangkaian salat sunnah malam hari itu 2 rakaat cukup. Tapi kalau ada konteksnya tarawih, itu tadi saya bilang sampai ada yang fatwakan kalau kurang dari 20 maka tak masuk tarawih kata dia. Bagi yang saklek pada jumlah minimal tarawih itu 20 rakaat. Kemudian yang kedua, tadi? Oh iya, 4 rakaat sekali salam. Hadisnya memang ada, Rasulullah itu pernah salat sunnah 11 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi 11 rakaat itu dibuat 3 kali salam. Makanya di masjid-masjid Muhammadiyah kalau tidak salah ya, masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau tarawihnya 4 salam, 3 salam, selesai. Secara hadis ada hadisnya. Jadi tidak mau dia ini ngarang-ngarang, enggak juga. Dia pakai hadis ini bahwa Rasulullah pernah salat malamnya itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat witir salam. Dan ini tidak pakai tasyahud awal semuanya. Jadi yang 4 tidak ada tasyahud awal, yang 3 rakaat tidak ada tasyahud awal. Nah, cuma ada kaidah tadi, inna ajraka
inna ajraki ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Makin berat, makin banyak amalan, makin besar pahala. Karena itu ada pertanyaan, mana besar salat witir 3 rakaat 2 kali salam atau 3 rakaat sekali salam? Yang lebih besar pahalanya 3 rakaat 2 kali salam. Karena mungkin banyak gerakannya. Kalau 3 rakaat sekali salam, tasyahud cuma sekali. 3 rakaat 2 kali salam, tasyahudnya 2 kali. Lebih banyak gerakannya, tentu lebih besar pahalanya. Nah, itu kaidah ininya. Karena dia lebih banyak gerakan. Walaupun kita juga tidak bisa apple to apple murni begitu. Sebab kata Syekh Utsaimin, keistimewaan ibadah itu banyak faktor yang menentukan. Banyak faktor yang menentukan. Keikhlasan itu juga beda. Kekhusyuan itu juga beda. Nah, itu kan faktornya banyak ini. Ya. Boleh jadi dalam kondisi tertentu ini lebih besar daripada yang ini. Yang ini sulitnya lebih sulit, yang ini kurang sulit. Maka setiap kita pun yang duduk pada majelis yang sama ini belum tentu sama pahala itu, walaupun duduknya sama. Atau sholat sama di belakang imam, satu shop yang sama-sama di belakang imam, belum tentu sama pahalanya. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan pahala itu menjadi lebih istimewa daripada yang lain. Terkait dengan susah senangnya, terkait dengan keikhlasannya, terkait dengan kekhusyuannya. Ini kan sudah beda-beda ya. Khusyuk saja kita, sudah macam-macam itu. Ada khusyuk 2%, ada 10%, ada yang khusyuk betul. Nah, itu juga faktor penentu ya. Jadi kalau kita apple to apple murni antara salat ini dan salat ini, tentu secara sederhana salat yang lebih banyak gerakan dan bacaannya tentu lebih besar pahalanya dibanding gerakan yang lebih sedikit. Secara khusus, secara itu aja dalam konteks itunya. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Fadhal. Waalaikumsalam. Itikaf, Rasulullah itikaf itu memang menjadi perhatian khusus beliau sampai di Ramadan tahun 10 Hijriah, Ramadan terakhirnya beliau. Itu dalam Sahih Bukhari, beliau itikaf mulai dari malam ke-11 sampai 20 malam itikaf. Artinya 20 malam, 20 hari 20 malam itu sebagai itikaf terakhir beliau sebelum beliau wafat. Itikaf terakhir. Nah, dalam rentetan itikaf itu mana yang lebih besar, lebih utama? Itikaf itu ibadah sendiri. Itikaf itu berdiam di sini, itu udah itikaf. Dia ibadah sendiri. Nanti tilawah ibadah sendiri lagi. Qiyam, salat malam, salat sunnah itu ibadah sendiri lagi. Zikir ibadah sendiri lagi. Masing-masing ibadah masing-masing. Makanya rangkaian semuanya ini, itikaf itu ibadah sendiri, bukan dalam itikaf ada ini enggak, itu bukan. Bahkan kita tidak itikaf pun ya silakan kita tadarusan, silakan kita ini. Atau silakan itikaf tanpa tadarusan juga. Tapi eman-eman aja udah duduk di masjid, pelongo nggak jelas kan nggak betul juga. Tapi kita berdiam di dalam masjid dengan niat itikaf, pahala itikaf. Sebab amalan tergantung niat kita. Nah, karena itu semua ibadah ini banyak ini pilihan, tentu mempermudah kita di dalam memvariasikan ibadah. Misalnya ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa yang kita baca di malam Lailatul Qadar? Kata beliau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kebayang enggak di kita bacaan sependek ini, baca dari maghrib sampai subuh? Apa enggak bosan kita? Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Itu kita baca sampai subuh, berapa ratus ribu kita baca itu. Enggak kuat kita, bosan. Maka ada selingannya tilawah, ada selingannya istighfar. Nah kan gitu ya. Ada selingannya kita sholat malam, ada selingannya kita berselawat. Jadi semua yang kita silakan isi dengan beragam macam ibadah. Sebab sesuatu yang bertahan pada satu model, pada satu variasi bentuk saja, itu gampang membuat orang jadi bosan. Nah, jadi kita tidak melebih-lebihkan. Misalnya tilawah paling bagus. Yang jelas kalau kita baca dalam tradisi di salafus saleh dulu, Ramadan itu pertama yang menjadi spesial diperbanyak itu tilawahnya jelas. Tilawahnya. Sampai Imam Syafi'i itu kan satu malam satu kali khatam. Imam rata-rata para imam lah. Ramadan itu memang
untuk tilawah, itu secara khusus memang. Jadi kalau kita bicara kuantitas, memang Ramadan itu kuantitasnya naik. Secara kuantitas ya. Jadi apa yang perlu kita perbanyak? Tilawah. Sampai ada yang mengatakan Imam Malik selama 1 bulan Ramadan beliau tidak lagi ngajar hadis. Beliau kan ngajar hadis. Beliau mengatakan sekarang waktunya Al-Quran. Tutup kitab, tidak ada fatwa, tidak ada fikih, tidak ada hadis, yang ada Quran. Itu pendapat Imam Malik. Jadi fokus di Ramadan itu perbanyak tilawah. Tapi ya itu tadi, kita kalau tilawah tok ya kan bosankan. Nah makanya ada hadis Nabi yang mengatakan di malam-malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita perbanyak juga. Tapi ini kan malam Ramadan, malam Jumat, perbanyak selawat juga. Karena di malam Jumat, di Ramadan, di luar Ramadan, pokoknya di malam dan di siang Jumat memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin selawat. Dia ada momen-momennya kan gitu. Nah, jadi pertama memang yang nampak secara spesial itu adalah memperbanyak tilawah. Maka Ramadan itu sangat identik dengan bulan bulan Al-Quran. Tapi juga bulan Taubat, memperbanyak minta ampun. Buktinya itu yang ketika Rasulullah ditanya malam Lailatul Qadar itu ngapain? Allahumma innaka afuwun, minta ampun kita. Jadi istighfar, bertaubat, minta ampun juga diperbanyak di Ramadan. Kemudian Rasulullah memperbanyak apa lagi di Ramadan? Memperbanyak sedekah. Makanya dalam hadis itu Rasulullah ahli sedekah, tapi di Ramadan lebih kencang lagi sedekah beliau. Nah, ini yang secara khusus memang ada pembeda. Sampai ada ungkapan Sayyidatina Aisyah itu, kata beliau, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashr awakhir ma lam yajtahid fi ghairiha. Rasulullah bersungguh-sungguh ibadahnya itu ketika di 10 akhir Ramadan tidak sama dengan hari-hari lain. Berarti memang ada lebih secara kuantitas dan kualitas. Ya sudah, kita perbanyak sholat malamnya, kita perbanyak zikirnya, perbanyak tilawahnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak istighfarnya. Nah ibu-ibu terutama ini kalau habis waktu sahur nih, nyuci piring itu kapan? Waktu sahur atau pagi? Kalau ibu-ibu nyuci piring waktu sahur, ini rugi besar. Kenapa dihabiskan nyuci piring di waktu mahal itu? Ini kadang perlu catatan. Ngapain nyuci piring sih? Ini bukan waktunya nyuci piring. Kenapa? Ini waktunya istighfar. Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Waktu sahur itu istighfar. Waktu sahur waktu berdoa. Kita cuma waktu sahur ngambil waktu cuma untuk makan sahur tok. Habis itu nggak ada lagi yang lain. Sayang. Ya. Padahal waktu sahur itu di surah Al-Muzammil itu juga ada pesan bahwa untuk tilawah. Faqra'u ma yatayassara minal Qur'an. Kita disuruh baca Al-Quran. Waktu sahur itu kita disuruh apa? Minta ampun, disuruh bertobat, disuruh banyak-banyak berdoa. Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Lalu Allah mengatakan, mana yang minta ampun aku ampuni, mana yang meminta aku beri, mana yang berdoa aku kabulkan doanya. Ini waktu-waktu emas ini. Tengok-tengok mana orang minta lagi nyuci piring rupanya. Saya waktu sahur waktu emas, atau lagi nonton, atau lagi bual-bual. Sayang itu. Sebab waktu-waktu semacam ini, apalagi di Ramadan. Ini Ramadan, 10 akhir lagi ini. Jadi memang fokus perhatian kita lebih banyak dicurahkan untuk ibadah pribadi. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sejarah 10 Ramadan terakhir Rasulullah itu lebih banyak sifat ibadah pribadi. Menetap dalam masjid itu kan mikirin diri sendiri sudah itu. Kalau sifat ibadah sosial dia pasti keliling kemana-mana kan gitu. Enggak. 10 Ramadan terakhir Rasulullah tidak mikir keluar, fokus di masjid. Nah, jadi suasana yang terbangun memang lebih banyak untuk asupan ruhiyah atau asupan diri kita, ngecasnya itu di 10 akhir Ramadan. Kita kan 10 akhir masih banyak pikir kesana kemari nih. Kalau Rasul udah nggak banyak pikir sana kemari lagi, fokus. Nah, terus kita ngapain? Itu tadi, banyakin tilawah, banyakin taubat, banyakin kalau sedekah, kalau kita di masjid ya, kalau ada kita banyakin sedekah. Tidak banyak yang sifatnya sosial di masa 10 akhir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau pertanyaan afdol, kan pada dasarnya berjamaah itu lebih baik daripada sendiri pada dasarnya.
Tapi kalau kita lihat dalam praktek tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak sendiri daripada berjamaah. Berjamaah pernah sekali-kali. Maka ada riwayat Huzaifah bin Yaman, ada riwayat Ibnu Abbas, ada 2-3 orang sahabat, atau riwayat Muaz bin Jabal, ada 3 orang atau 4 orang sahabat cuma cerita itu bahwa beliau pernah tahajud dengan Nabi. Tidak semua, artinya kalau Rasulullah rajin tahajud tiap malam berjamaah, mesti banyak perawi hadis yang bercerita, banyak sahabat yang menceritakan peristiwa itu. Nah, kenapa cuma 1, 2, 3 sahabat yang bercerita? Memang kejadiannya jarang. Gitu lah ya. Jadi kalau kita mau bicara Rasulullah banyak tahajud berjamaah atau sendiri lebih banyak. Walaupun pada dasarnya kan memang jemaah itu ada nilai, berjamaah itu ada berkahnya sehingga nilainya berlebih karena berjamaah. Tapi dalam prakteknya Rasulullah berkaitan dengan salat sunnah tahajud beliau hanya beberapa kali saja salat berjamaah, selebihnya salat sendiri-sendiri. Gitulah. Jadi kalau kita buat sekali-kali aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Ini tentang bagian dari itu. Misalnya saya sholat besar di Labuan, kita nggak ada perlu menghadap harus di Kedodo itu ada urusan. Jadi saya nggak ambil bagian sih. Setelah selesai urusan itu jam 10 malam itu dia niatkan untuk bagian lagi. Allah alam, saya pernah juga dapat fatwa terkait dengan masa expirednya sampai kapan gitu ya, Pak dia itu. Sampai datang waktu sholat berikutnya, wallahu alam, mudah-mudahan masih bisa. Tapi kalau zikir nggak bisa. Jadi zikir, jadi sebut zikir Pak dia itu yang kita baca Subhanallah 33, yang kita baca ayat kursi, yang kita baca Allahumma antas salam, dan yang disebut zikir khusus itu memang betul-betul habis sholat di situ juga. Atau dalam kondisi kita sholat mau keluar sambil jalan itu kita zikir itu. So kalau lama setelah itu dianggap sudah putus. Atau diselingi dengan salat sunnah ba'diyah. Banyak fatwa memfatwakan bahwa zikir setelah selesai salat itu putus berakhir ketika kita selingi dengan salat sunnah ba'diyah. Jadi kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kita baca habis salat ba'diyah nggak kena, karena dianggap zikir ba'diyah namanya, zikir setelah ba'diyah. Pada konteksnya zikir setelah salat fardu. Nah, jadi kalau kita mau makanya sebagian jemaah dia tidak mau salat sunnah, salat jenazah di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, karena dia ingin menuntaskan zikir habis salat. Sebab kalau sudah salat ba'diyah, sudah salat jenazah, nggak ada berlaku lagi zikir habis salat itu. Tapi cara mikirnya kalau begitu kita lihat aja mana prioritas. Ini salat sunnah, salat jenazah ini nggak kaleng-kaleng ini. Pertama dia fardu kifayah, levelnya di atas salat sunnah. Dia fardu kifayah. Yang kedua pahalanya 1 jenazah 1 qirot. Kalau 5 jenazah 5 qirot. Itu kalau di sini. Kan nggak ada 1 jenazah, rata-rata kan jamak terus sana tuh. Sallu 'alal amwat. Biasa begitu. Salat komandonya itu sallu 'alal amwat wal atfal, kata dia. Ini bukan 1 orang 2 orang nih, bisa 5, bisa 6. Nah, 6 kalau kita sekali salat 6 qirot, bukan 1, 6 qirot. 1 qirot 1 kali Uhud. Itu kalau di sini. Kalau di sana 600.000 qirot. Nah, ngitungnya gitu ya. Ini berapa jenazah? 6 orang. Habis salat zuhur 6 orang, habis salat maghrib 6 orang, hitungnya enak itu. 600.000 qirot. Lalu kita paksa-paksa subhanallah, 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 tinggal aja subhanallah, subhanallah itu. Kalau nggak sempat kejar yang ini nggak tanggung-tanggung. Ini pertama dia fardu. Tentu kalau kita bicara fardu dihadapkan dengan sunnah, kita dahulukan fardu kan, fardu kifayah. Yang kedua, ini salatnya jumlah jenazahnya banyak. Nggak ada 1, 2 orang, 2 orang, jumlahnya banyak. Jenazahnya banyak. Nah, penjelasan ulama dengan kalimat 1 qirot itu adalah bukan 1 salat. 1 qirot 1 jenazah. Jadi kalau 5 jenazah 5 qirot. Di sini, akan di sini dia. Kalau di Masjid Haram 5 jenazah 500.000 qirot gitu. 500.000 Uhud. Kebayang kita segitu dahsyat pahalanya. Jelas sebenarnya tinggal aja dari kepada kerja. Gitu ya. Tapi kalau
sholat ba'diyah, saya pernah dapat membaca fatwa itu berakhir sampai didirikan sampai masuk sholat fardu. Oh, sudah masuk. Ini kita coba salat dulu. Kita akan melaksanakan salat sunnah Isya. Waktu syuruk kita salat sunnah Isya. Kita akan dengan tulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum